Satset, wet. Lagi. Oke, Besti. Anjay, Besti. Ini video pertama dragging. Video ini di take tanggal 30 Maret, beberapa hari menjelang puasa, tapi baru bisa upload di bulan Ramadan. Semoga bisa nemenin kalian rebahan, ngabuburit, atau nemenin ibadah buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kali aja bermanfaat ya kan buat kalian. Jadi lewat dragging, lewat channel ini, kami pengen ngomongin tentang dunia kefarmasian yang mengasyikkan, menyenangkan, dan tidak membosankan. Anjay. Oke, jadi pagi ini kami mau beli obat dulu buat properti video. Oke, thank you Pak obatnya. Lanjut sarapan biar kuat beraktivitas dan keluar dari zona beban keluarga. Ya kali, sarapan nunggu diingetin ayang. Sorry, lupa dihapus. Oke, sebelumnya aku pengen jelasin aku bukan dokter, bukan apoteker, bukan dosen, bukan orang pinter. Aku cuma mahasiswa farmasi biasa yang ya kalau salah minta maaf, kalau bener ya jelas emang bener. Iya, amin. Oke, langsung aja nggak usah basa-basi. Obat off-label atau obat yang sudah diberi izin namun digunakan tidak sebagaimana obat seharusnya digunakan. Oke, aku yakin pasti masih pada bingung. Jadi jangan pada salah paham dulu. Di dalam dunia medis, para dokter seringkali meresepkan kepada pasien obat dengan klaim indikasi di luar labelnya. Nah, indikasi pasti teman-teman juga udah pada tahu sendiri kan? Indikasi sendiri adalah kondisi atau penyakit. Sebenarnya banyak banget obat-obat off-label. Contoh aja nih yang aku lagi pegang, metformin. Diizinkan beredar sebagai obat diabetes mellitus tipe 2. Jadi, indikasi dari metformin adalah sebagai obat anti-diabetes. Dengan mekanisme kerjanya, ternyata metformin juga bisa digunakan untuk mengatasi PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome, yaitu kondisi gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur yang menyebabkan gangguan menstruasi dan memiliki kadar hormon maskulin atau hormon androgen yang berlebihan. Balik lagi nih ke obat off-label. Obat tersebut dinamakan off-label yang kalau ditranslate off-label artinya di luar label. Oke, kita pakai istilah off-label aja ya untuk simpelnya. Berdasarkan alasannya, obat off-label dibagi jadi 4 kategori nih. Yang pertama, off-label usia. Termasuk ke dalam kategori off-label usia karena obat digunakan di luar rentang usia yang telah disetujui oleh badan yang berwenang, aka BPOM. Bukan BPOM yang lagi viral nih, yang lagi naik tuh harganya 12.500 ya. Alias BPOM ini Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau di Indonesia ya. Nah, yang kedua, off-label dosis. Termasuk ke dalam kategori off-label dosis karena obat yang digunakan di luar anjuran dosis penggunaannya, sebagaimana yang telah disetujui oleh BPOM juga. Nah, yang ketiga, off-label indikasi. Termasuk dalam kategori off-label indikasi karena obat digunakan di luar indikasi utamanya. Dan terakhir atau yang keempat adalah off-label rute pemberian. Disebut off-label rute pemberian karena diberikan dengan cara yang tidak sama seperti pada label atau brosur obat tersebut. Tapi kalian heran gak sih? Kenapa harus ada obat-obatan off-label? Kenapa nggak pakai obat yang sesuai indikasinya aja? Ternyata obat off-label ini ada karena 1.
nggak terjadi perbaikan atau perkembangan setelah pemberian atau mengkonsumsi obat tersebut, atau obat-obatan yang sesuai indikasinya. Yang kedua, pasien atau seseorang mengalami intoleran terhadap obat tersebut. Ketiga, tidak lengkapnya data obat pada anak-anak dan ibu hamil. FYI, informasi yang tidak spesifik tentang dampak obat pada anak menjadi dasar pemberian obat pada anak dengan menggunakan data penelitian pada orang dewasa. Nah, ini karena anak-anak ini memiliki metabolisme yang beda, maka respon terhadap obat juga beda. Tapi kenapa kok nggak dilakukan penelitian klinik obat pada anak-anak aja? Nah, hal tersebut dikarenakan pasar atau market obat untuk anak-anak adalah pasar yang kecil atau kurang menguntungkan. Nggak cuan nih bos. Nah, tapi selain itu, penelitian klinik pada anak itu cukup sulit dan nggak sesuai dengan etika dan moral penelitian. Sebagai konsekuensinya, harus dilakukan studi yang lebih komprehensif. Nah, semua itu udah dijelasin nih sama ibu-ibu ini nih. Ya, kita lihat bersama ya. You need to take the most dynamic, developing, growing, changing organism, the most vulnerable organism, the child, the infant, and the adolescent, and you need to study them if you're going to know how to properly use these drugs. Udah paham semua kan? Ya, pokoknya itulah. Peresepan off-label nggak selalu buruk ya. Bahkan bisa memberikan manfaat atau jalan baru dalam usaha pengobatan, terutama ketika pasien telah kehabisan semua pilihan obat, seperti pada kasus kanker. Bukan kantong kering yang ini. Canda miskin. Canda kering. Namun, tetap menjadi penggunaan obat yang berisiko karena minimnya informasi dan untuk penggunaan yang di luar indikasi. Ya, kayaknya sampai sini dulu aja ya video drugging yang pertama. Sorry, mau ngedate dulu bos. Ya udah kalau gitu aku mau nggak bisa. Oh.